Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk, requestannya keren-keren. Hari ini kita akan bahas injektif, requestan dari Bang Ricky sama Genius minta dibahas untuk Cardano. Dan juga teman-teman lain yang mungkin request koin yang sama tapi belum sempat aku sebutkan. Thank you banget teman-teman. Kita jadi ada ide untuk dibahas. Kita akan bahas injektif sama Cardano ya di perdagangan hari ini. Injektif hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp618.000. Marketnya sudah naik sekitar 6% dalam 24 jam terakhir. Injektif salah satu koin yang sudah mencapai all time high-nya, teman-teman. Bahkan ketika koin-koin lain, altcoin yang lain belum mencapai all time high-nya. Jadi sebelumnya injektif di 2021 mencapai puncak di kisaran level 330 ribuan something, dan sekarang dia sudah naik 2 kali lipatnya, teman-teman. Padahal kita belum masuk ke halving Bitcoin dan belum mencapai puncak daripada bull market, teman-teman. Jadi bisa dibilang injektif ini salah satu koin yang sangat impulsif pergerakannya dalam beberapa waktu terakhir. 14 Februari kemarin itu ada narasi burning untuk injektif. Ini narasi yang bagus di mana sekitar atau senilai 200 juta US dollar injektif sudah berhasil di burn dalam 13 jam terakhir, atau kalau dijumlahkan dalam bentuk koin itu ada di 6.200 INJ yang sudah berhasil didistribusikan ke dead wallet, yang berarti token tersebut tidak akan bisa diakses lagi ke depannya. Semakin banyak yang di burn, semakin langkalah injektif. Kemudian berita terbaru juga ada penggabungan kolaborasi antara 3 project ini, Injektif, Solana, sama Bonfinda dalam hal pembuatan Omnichain Domain Launch. Ini adalah semacam integrasi antara 3 project ini, di mana integrasi ini akan memaksimalkan experience teman-teman, khususnya untuk transaksi banyak blockchain. Namanya juga Omni, segala blockchain, teman-teman, yang telah resmi diluncurkan di mainnet. Sangat meningkatkan pengalaman pengguna lintas chain antara Solana sama Injektif, dan mulai sekarang pengguna dapat bertransaksi Solana dan Injektif menggunakan domain yang sama. Jadi ini merupakan salah satu berita bagus, di mana Injektif setauku dia running di Ethereum ya, juga mensupport Ethereum virtual machine. Selain itu juga Injektif itu sekarang udah bikin jembatan gitu sama Solana, yang berarti integrasi antara blockchain ini akan semakin lama semakin baik lagi ke depannya, teman-teman. Jadi ya ini bisa dibilang menjadi salah satu integrasi yang sangat kuat untuk fundamental dari INJ. Selain itu, untuk Hack Trust ini baru aja join juga dengan Injektif menjadi validator. Injektif adalah salah satu project berbasiskan proof of stake, di mana projectnya bisa di staking, teman-teman. Dan Hack Trust salah satu institusi custody dan juga mendapatkan license yuridis, itu sudah mengajak atau sudah bekerja sama dengan Injektif sebagai validator. Tentunya merupakan salah satu good news. Injektif ini adalah project yang cukup lengkap, teman-teman. Mulai dari DeFi, kemudian layanan transaksi lintas blockchain, pembangunan di apps. Dia merupakan project blockchain layer pertama ya, yang mensupport banyak sekali project dan juga integrasi di dalamnya. Dia juga kerjasama sama beberapa project ini seperti Dojo Swap, Helix, Hydro Protocol, Mito, Neptune. Teman-teman, ini adalah platform-platform yang mendukung Injektif. Selain itu, dia juga kerjasama sama Ondo Finance dalam integrasinya dengan RWA, Real World Asset, dan juga masih banyak proyek-proyek lain yang dibangun oleh Injektif. Jadi ini bisa dibilang salah satu proyek yang besar banget, teman-teman. Untuk tokennya sendiri, saat ini token supply dari INJ adalah di 100 juta INJ, sementara yang beredar sekitar 93 juta INJ. Dengan volume yang meningkat sekitar 22%, INJ berpotensi masih bakalan terus memperbesar kapitalisasi pasarnya ke depannya. Untuk likuiditas juga dia udah listing di hampir semua exchange, jadi nggak ada masalah buat INJ.
Lalu gimana untuk price action atau pergerakan dari harganya? Injektif sudah rally lumayan signifikan teman-teman. Saat ini diperdagangkan di kisaran level 39 dolar. Pergerakan INJ sangat impulsif. Bahkan dalam beberapa waktu saya perhatikan INJ ini bergerak sideways cenderung korektif. Ya, jadi sideways-nya INJ ini bisa menjadi multitafsir sebenarnya. Apakah ini akumulasi atau justru ini adalah distribusi barang. Tapi apapun itu, teman-teman, injektif masih sangat-sangat menarik untuk posisi sekarang. Bila bila INJ berhasil untuk breakout dari level resistance di kisaran 40 dolar ini, maka next target INJ masih akan berpotensi untuk bullish karena sementara ini di time frame daily dia tampak bergerak dalam sebuah bull flag, teman-teman. Let's say kalau ini memang beneran bull flag, maka siap-siap kenaikan lebih lanjut pada INJ mungkin bisa terjadi. Ya, at least pada jangka waktu pendek. Sementara kalau kita perhatikan dari volume perdagangan sebenarnya ada peningkatan. Kalau kita ukur dari Februari awal sampai Februari pertengahan ini, teman-teman, volumenya lumayan naik. MACD juga memberikan indikasi yang masih terbilang positif. Sementara kalau kita lihat di time frame 4 jam, pergerakan INJ volumenya tinggi, ya, didukung sama smart money yang masih stay pada market. Tapi apapun opini kalian atau apapun opini yang saya sampaikan di video kali ini, memang harus diakui bahwa INJ sudah naik lumayan tinggi. Tapi kenaikan yang terjadi pada INJ ini mungkin saja belum pada puncak, teman-teman. Dan masih ada potensial untuk rally yang lebih signifikan ke depan. Untuk target tentunya karena INJ sudah berada dalam all time high, agak sulit ya, teman-teman, untuk menentukan target di mana INJ bakalan berlanjut. Let's say seandainya kalau pergerakan INJ mampu breakout dari level 40 dolar. Kalau dari saya mengukur target kenaikannya bisa berpeluang sampai 67 dolar. Kalau kita ukur 67 dolar itu dari harga 40, kenaikannya sekitar 74% something. Masih akan berpotensi rally, teman-teman. Itu buat INJ. Tapi kalau seandainya nih INJ gagal untuk breakout, ya seandainya market justru malah di bawah turun, maka kemana target dari INJ? Berdasarkan support resistance, kita bisa menemukan area level resistance atau support terdekat untuk INJ terlampau cukup jauh ya, di sekitaran 20 dolar. 20 dolar sampai 18 dolar itu merupakan level resistance yang cukup kuat atau support yang cukup kuat untuk INJ. Jadi cukup dalam resikonya kalau teman-teman berani masuk di kisaran level 40.000. Tapi lebih baik tunggu konfirmasi aja apakah dia bakalan naik atau justru malah lanjut berbalik turun, teman-teman. Itu ya buat INJ. Next kita akan bahas untuk Cardano. Koin yang bisa dibilang udah sangat-sangat mapan, udah sangat-sangat besar. Teman-teman, hari ini berada di peringkat 8, udah jauh turun ya. Kalau kita lihat dari Cardano sendiri, sebenarnya ada narasi negatif. Tapi ini narasinya udah dari November 2023 kemarin, yang mana Cardano itu masuk sebagai kategori sekuritas oleh SEC. Sebenarnya nggak ada masalah kalau ini tidak dilanjutkan ke persidangan, teman-teman. Kalau seandainya Cardano harus sidang dengan SEC, di sanalah baru akan menjadi masalah buat Cardano. Tapi ini pun masih reka-reka, masih potensial yang mungkin bisa terjadi ke depan. Ya, jadi sementara sabar dulu buat Cardano, dia masih belum lepas dari yang namanya ikatan SEC. Kemudian kalau kita lihat dari narasi-narasi belakangan, Cardano cetak rekor TVL and stablecoin DeFi makin berkilau. Jadi ini berita yang cukup bagus, teman-teman, di mana dari laporan perusahaan Messari, perusahaan kripto dengan total terkunci atau TVL dan juga stablecoin jaringan Cardano seperti DJet dan IUSD itu mencapai rekor baru di kuartal keempat 2023. TVL adalah ukuran likuiditas yang tersedia pada protokol DeFi. Makin besar TVL-nya, makin liquid untuk perdagangan di DeFi-nya, teman-teman. Dan ternyata ini terus mengalami peningkatan yang berarti ekosistem dari Cardano semakin lama semakin kuat. Makin banyak orang yang pakai DeFi yang dibentuk di jaringan dari Cardano, teman-teman. Makin banyak user, tentunya makin banyak gas fee yang dipakai. Makin banyak gas fee, makin banyak kebutuhan terhadap Cardano. Stablecoin Cardano, IUSD sama DJet itu diluncurkan pada kuartal ketiga 2023, di mana IUSD adalah stablecoin algoritmik
yang diikat dengan US dollar, sementara DJET adalah stablecoin berbasis jaminan yang mirip seperti DAI di Ethereum. Itu narasi bagus dari Cardano belakangan. Kemudian juga ada upgrade yang mereka lakukan, ada increase cross-chain interoperability, kemudian ada easy cross-chain transfer verification, secure cross-chain di apps development, simplify process for developer. Ini adalah upgrade yang mereka lakukan ketika Valentine kemarin. Jadi ya, narasi yang bagus, teman-teman. Selain itu, Cardano juga cukup aktif dalam hal foundation yang mereka punya. Ya, dia di Afrika sana, Cardano itu sangat-sangat banyak melakukan semacam edukasi, ya, mengembangkan ekosistem mereka ke sekolah-sekolah, ke perusahaan-perusahaan di sana, teman-teman, di mana pengadopsian Cardano ini dimulai dari Web 2, ya, join ke Web 3. Jadi sesuatu yang baru menggunakan internet masuk ke dunia blockchain, teman-teman. Jadi peluang untuk ekosistem dan juga penyerapan dari Cardano sendiri masih sangat-sangat besar. Sampai Cardano Foundation dan juga Switzerland for UNHCR ini diakui, recognize untuk philanthropy innovation sebagai salah satu perusahaan atau yayasan, teman-teman, yang sangat-sangat mensupport inovasi berbagai macam project, ya. Jadi dia dapat penghargaan gitu yang diberikan kemarin tanggal 30 Januari 2024 di Brussels. Brussels ini Belgia ya kalau nggak salah. Mengakui dampak dan juga pendekatan baru didukung dengan komunitas yang memajukan bantuan kemanusiaan. Jadi itu Cardano Foundation punya impact yang sangat positif terhadap masyarakat, ya. Mereka juga didukung oleh salah satu badan lembaga dari United Nation atau PBB. Ya, itu sih narasi dari Cardano ya, teman-teman. Untuk sekarang supply maksimumnya itu masih di 45 miliar, sementara supply yang beredar untuk Cardano ada di kisaran 35 miliar Cardano. Likuiditas nggak ada masalah, Cardano sudah listing di hampir semua exchange. Lalu gimana untuk impact pergerakan harga Cardano ke depannya? Cardano overall lagi mencoba untuk menembus level resistance di kisaran 0,6. Level resistance ini menurut saya cukup kuat dan cukup penting untuk ditembus. Memang ada satu level resistance lagi yang masih bakalan sangat challenging untuk Cardano, yaitu di kisaran level 0,8. Jadi baik di 0,6 dan juga 0,8 ini sama-sama menjadi level tembok penghalang untuk Cardano, dan saya rasa ini masih akan sangat-sangat menarik untuk dinanti. Cardano belum naik terlalu tinggi, teman-teman. Jadi momentum untuk teman-teman yang memang mau melakukan adopsi ini masih belum terlambat sih untuk sekarang. Ya, apalagi ditunjang dengan kondisi pergerakan market yang sangat-sangat positif, saya rasa masih akan ada momentum untuk Cardano mendapatkan momentum positifnya, teman-teman, untuk next bull run. Jadi itu di kolom komentar banyak yang ya ada yang merasa Cardano ini kayak keong, kayak pergerakannya kayak lambat gitu ya, teman-teman. Tapi ya yang namanya koin dengan market cap besar tentunya bergerak tidak selincah koin dengan market cap yang kecil, teman-teman. Cardano udah dibangun cukup lama, projectnya tidak terlalu banyak gembar-gembor, bahkan belakangan menurut saya projectnya agak tidak terlalu banyak inovasi ya, tapi dari segi community mereka terus berkembang, teman-teman. Lebih banyak adopsi untuk project yang memang sudah mapan secara teknologi, teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak upgrade yang mereka perlukan. Gitu sih kalau dari saya untuk Cardano. Untuk sekarang ya itu dia lagi coba untuk berhasil breakout. Kalau dia mampu menembus level 0,6 ini ya, 0,64, 0,63, maka target berikutnya bisa ke 0,8 sampai 0,9 untuk Cardano dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau dia gagal, maka koreksi-koreksi kecil ke level 0,5, 0,4 juga masih cukup realistis terbuka untuk Cardano pada jangka pendek, teman-teman. Jadi overall saya rasa nggak ada masalah, masih sangat-sangat baik. Dari time frame 4 jam, pergerakan Cardano masih ditunjang sama volume smart money yang masih sangat-sangat baik. Ya, volumenya bagus, smart money-nya juga cenderung baik. Jadi indikasinya masih positif lah buat Cardano untuk saat ini. Jadi gitu aja buat update kali ini. Cardano injektif overall masih cukup bagus.
teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini, dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.